Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK memutuskan memecat penyidik KPK Stefanus Robin Patuju terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai. Penyidik KPK Stefanus Patuju dinyatakan terbukti melanggar dan diberikan sanksi berat dengan diberhentikan secara tidak hormat. Sebagai penyidik, Stefanus Patuju telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai. Dalam putusan sidang etik, Stefanus Patuju dinilai menyalahgunakan wewenang sebagai penyidik. Terkait dengan penanganan kasus korupsi Wali Kota Tanjung Balai, Stefanus Patuju diduga menerima suap senilai 1,3 miliar dari janji 1,5 miliar rupiah. Suap diberikan agar Patuju menghentikan penyelidikan kasus korupsi Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial. Kasus ini juga turut menyeret nama Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, atas pertemuan di rumah dinas Aziz yang dihadiri Wali Kota Tanjung Balai dan Stefanus Patuju. Yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik, yaitu berupa 1. Berhubungan dengan pihak-pihak orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, menyalahkan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait alih status pegawai KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiban mengatakan uji materi MK dimaksudkan untuk membuat pertimbangan putusan MK terkait alih status pegawai KPK menjadi lebih kuat dan mengikat. Diskusi dalam polemik peralihan ASN pegawai KPK itu dalam pertimbangannya yang dibacakan tanggal 4 kemarin menyatakan tidak boleh merugikan dengan alasan apapun. Nah, itu kan hanya di dalam pertimbangan. Nah, ini mau kita naikkan statusnya menjadi amar putusan. Itu aja sebenarnya, dengan memaknai pasal 69B dan 9C, peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan, tidak boleh ada pemecatan kecuali jika dia melanggar hukum dan melanggar etik. Cuman itu aja memaknai itu. Ini artinya sehingga polemik ini akan selesai karena ini kan apapun mereka sudah pegawai tetap. Sementara dari sorotan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, hari ini Komnas HAM melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pelaporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan. Komnas HAM memeriksa 7 orang pegawai KPK untuk menggali pola bekerja para pegawai KPK dan korelasinya dengan tes wawasan kebangsaan. Dalam konteks penanganan korupsi, apakah ada relasinya dengan momentum, konteks, dan substansi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes wawancara kebangsaan itu. Nah, sekaligus karena kan sudah beredar di publik juga bahwa ada sekian list pertanyaan atau sekian list indikator yang menyatakan bahwa ini merah, ini kuning, dan sebagainya, itu akan kami dalami. Informasi lebih lengkap soal kasus penyidik KPK dan kelanjutan polemik tes wawasan kebangsaan, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Stephanie Ginting dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Stephanie. Sejauh ini apa peran Robin Patuju dalam kasus suap Wali Kota Tanjung Balai, Stephanie? Ya, Ibrahim, perannya sangat krusial karena AKP Stefanus Robin Patuju adalah penyidik KPK. Namun ia bertemu dengan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan diduga menerima uang lebih dari 1 miliar rupiah agar dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Tanjung Balai ini bisa dihentikan.
Kita tahu Stefanus Robin 47 ini sudah menjadi penyidik KPK sejak April 2019, artinya sudah 2 tahun dia menjadi penyidik KPK, didinaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ia lolos tes untuk menjadi penyidik KPK dengan nilai yang di atas rata-rata menurut Ketua KPK Firly Bahuri, sehingga menurut Firly secara persyaratan mekanisme rekrutmen tidak ada yang salah terhadap dirinya. Stefanus Robin 47 merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian Akpol pada tahun 2009. Ia pernah bertugas di Jawa Timur, pernah juga bertugas di Maluku Utara sebelum akhirnya berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dia menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang tercatat pada tahun 2020 memiliki kekayaan senilai 416 juta rupiah. Saat ini ia sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Oleh karena itu, Dewas Pengawas KPK tadi siang menyatakan bahwa Robin 47 resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai KPK. Ini merupakan sanksi terberat, saudara. Mengingat Robin sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini dan dia bertemu langsung dengan yang berperkara dan juga menyalahi kewenangannya sebagai penyidik KPK untuk melindungi perkara tersebut. Bahkan yang memberatkan disebutkan di sini adalah Stefanus dinilai telah menikmati sejumlah uang atas perbuatannya. Dan dengan sudah diberhentikannya secara tidak hormat Stefanus Robin 47, ia kemudian meminta maaf kepada semua pihak, terutama kepada rekan-rekannya di KPK dan juga menyatakan menerima putusan ini dan sebagai tanggung jawab atas perbuatannya. Demikian, Ibrahim. Baik, disuap untuk menghentikan penyelidikan kasus Wali Kota Tanjung Balai. Lalu Stefani, soal tes wawasan kebangsaan. Kita tahu pegawai KPK silih berganti diperiksa oleh Komnas HAM. Apa yang sebetulnya ingin digali oleh Komnas HAM? Stefani. Ya, Ibrahim, yang ingin digali adalah karakteristik dan juga pola kerja dari TWK ini sendiri. Saya tadi mencoba untuk menghubungi Komisioner Komnas HAM, yaitu Khairul Anam, melalui pesan singkat. Ia menyatakan dengan dipanggilnya para pegawai KPK, bukan untuk diperiksa, tapi untuk dimintai keterangan adalah nanti untuk bisa diuji derajat kepatuhan kepada standar dan juga norma hak asasi manusia. Dan dari pegawai KPK yang sudah dimintai keterangan tadi pagi, pada pukul 10 pagi tadi sudah tiba di Komnas HAM, tadi Khairul mengatakan bahwa uraian peristiwa, konteks, dan apa yang berlangsung ketika TWK semakin jelas. Ini pertanyaan Khairul Anam yang saya kutip dari pesan singkat yang ia kirimkan tadi. Kita tahu laporan terhadap pimpinan KPK kepada Komnas HAM yang dilayangkan oleh wadah pegawai KPK ini sudah dilaporkan sejak tanggal 24 Mei. Isinya ada 8 poin, saya bacakan beberapa di antaranya. Pembatasan terhadap HAM yang tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Juga adanya pelanggaran terkait hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Juga dikatakan ada dugaan stigma yang diberikan kepada para pegawai KPK. Juga pelanggaran terhadap hak berserikat dan juga berkumpul. Dan juga ada beberapa dugaan pelanggaran lain dalam 8 poin yang sudah diuraikan dalam laporannya kepada Komnas HAM. Kita tahu Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya ini setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya dan berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan juga mediasi HAM sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Outputnya nanti adalah rekomendasi dari Komnas HAM apakah benar TWK ini melanggar HAM atau tidak. Nah, wadah pegawai KPK juga sebenarnya selain dimintai keterangan juga memberikan sejumlah dokumen maupun data untuk membantu proses pengkajian yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM. Terakhir diserahkan dokumen maupun data ada 500-an halaman yang dipercaya mempunyai atau berpotensi menjadi temuan baru. Ini dibenarkan oleh Khairul Anam yang mengatakan bahwa ada temuan baru dalam barang bukti yang sudah diserahkan tersebut, namun ia enggan untuk menjelaskan lebih detail apa fakta baru yang ditemukan tersebut. Dan rencananya, saudara, menurut keterangan dari Khairul Anam tadi, pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri akan dilakukan rencananya minggu depan, karena pada Rabu nanti lagi-lagi masih akan ada beberapa pegawai KPK yang akan dimintai keterangan. Ibrahim. Baik, terima kasih Stefani Ginting untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.